Di Desa Ngamplang Sari, terdapat 12 UMKM yang datanya kami dapat dari Kepala Desa. Namun, fokus dari kelompok subtopik 1 adalah food waste, yang mana mengurangi limbah dari hasil produksi. Kemudian dari 12 data tersebut, kami memilih 2 UMKM untuk kami teliti, yaitu pengrajin tahu di RW 7 dan pengrajin tempe di RW 2. Kenapa kami memilih pengrajin tahu dan tempe untuk menjadi objek penelitian kami adalah karena produksi tahu dan tempe menghasilkan limbah yang dapat diolah kembali. Maka dari itu, sesuai hasil diskusi kelompok kami akan membuat praktik di kedua UMKM tersebut untuk mengolah limbah cair tahu dan tempe menjadi POC atau pupuk cair. Mohon cair, mohon cair limbah tahu. Mana wae teh? Ya teh aya namina teh kapur pertanian gitu Pak. Ya teh mohon kapur pertanian teh kanggo mohon janten supados teu hasil gitu, supados netral gitu Pak. E4 ieu teh kanggo kuman baikna gitu Pak. Kuman baikna. Nah, sareng anu terakhir aya ieu gula mohon da ternyata ieu teh EM4 teh biasa upami teu dipasieun emam gitu si kuman teh bakal maot gitu Pak. Mohon ayeuna bade ngadambel nyobiana kanggo 2 liter gitu Pak. Coba terus dilebetkeun sadayana we. Untuk yang pengolahan limbah ini yang di bagian ini Mengubah limbah pupuknya mateng selama 7 hari. Tapi setelah itu mengolah limbah minyak jelantah menjadi sabun. Terus bagi UMKM, masuk ke sentral oleh-oleh bukan sekedar tempat berjualan, tapi juga kesempatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan pemasaran yang tepat dan kemasan yang menarik, produk lokal bisa bersaing dan semakin dikenal. Yuk lihat bagaimana UMKM Garut mengembangkan usahanya di sentral oleh-oleh. Berikut adalah langkah-langkah dalam memasarkan produk melalui sentral oleh-oleh. Yang pertama, memiliki identitas produk yang jelas, seperti logo dan merek. Kedua, pastikan produk sudah terdaftar dalam pangan industri rumah tangga dan halal. Ketiga, pada kemasannya sertakan berat bersih dari produk tersebut dan expired date-nya. Terakhir, untuk kemasan harus memiliki ketebalan 0,5 mm agar produk bisa awet. Kemasan yang menarik dan branding yang kuat bisa meningkatkan daya tarik produk di pasar. Hari ini, kami memberikan brosur berisi strategi pemasaran, serta memperkenalkan desain kemasan dan logo baru untuk UMKM. Dengan pembaruan tampilan, produk lokal siap bersaing dan menarik lebih banyak pembeli. Banyak pelaku UMKM memiliki nama usaha yang unik,
Tetapi, tidak semua tahu bahwa nama tersebut bisa didaftarkan sebagai hak merek. Hak merek melindungi identitas usaha agar tidak bisa digunakan pihak lain tanpa izin. Dengan mendaftarkan merek, pemilik usaha bisa lebih aman dalam mengembangkan bisnisnya. Beberapa pelaku UMKM mengaku khawatir jika nama usaha mereka tiba-tiba dipakai orang lain. Tanpa pendaftaran hak merek, mereka tidak memiliki perlindungan hukum untuk mempertahankan nama tersebut. Inilah yang menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Melihat permasalahan ini, tim KKN Universitas Padjadjaran hadir untuk memberikan pendampingan pencatatan hak merek. Kami memberikan edukasi mengenai pentingnya hak merek serta bagaimana proses pendaftarannya. Dengan memahami manfaatnya, pelaku UMKM semakin sadar akan pentingnya perlindungan usaha mereka. Kami juga membantu pelaku UMKM memahami langkah-langkah pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Proses ini dilakukan secara online melalui laman resmi dengan syarat dokumen yang harus dipenuhi seperti identitas pemilik dan contoh merek yang akan didaftarkan. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap UMKM di Desa Ngampangsari semakin paham akan pentingnya hak merek dan mulai mendaftarkan usahanya secara resmi. Hak merek bukan hanya sekedar nama, tetapi juga perlindungan atas identitas usaha yang telah dibangun dengan kerja keras. Kami berharap ilmu ini dapat terus bermanfaat bagi pelaku UMKM di masa depan. Kabupaten Garut, sebuah daerah yang kaya akan budaya, sejarah, dan kuliner. Namun, masih banyak kuliner dan tradisi lokal yang belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Oleh karena itu, kami melakukan serangkaian kegiatan untuk menelusuri dan mengusulkan kuliner khas Garut agar diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Kami mengunjungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Di sini kami menggali informasi tentang warisan budaya tak benda yang telah terdaftar dan bagaimana proses pencatatannya dilakukan. Kami juga mempelajari tantangan dalam mendokumentasikan warisan budaya serta langkah yang dapat diambil agar lebih banyak kuliner khas Garut dapat diakui secara resmi. Kami juga berbincang dengan pakar budaya yang memahami tentang sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam kuliner khas Garut. Mereka menjelaskan bahwa warisan budaya tak benda bukan hanya tentang rasa dan tampilan makanan, tetapi juga tentang filosofi di balik setiap hidangan. Salah satu UMKM yang menarik perhatian kami adalah Bolu Koja. Mungkin bagi sebagian orang, nama ini masih asing, tetapi bagi masyarakat Garut, Bolu Koja adalah bagian dari sejarah kuliner yang sudah ada sejak lama. Kami berbincang langsung dengan pemilik usaha Bolu Koja, mendengarkan cerita mereka tentang asal-usul makanan ini, bagaimana resepnya diwariskan, serta bagaimana mereka berusaha mempertahankan cita rasa khasnya di tengah banyaknya pilihan kue modern saat ini. Dari proses pencampuran bahan, pemanggangan, hingga hasil akhirnya yang menggoda selera, Bolu Koja adalah bukti bahwa kuliner tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat. Kami mengolah semua data yang telah dikumpulkan dari hasil survei, wawancara, dan diskusi dengan pakar. Kami menganalisis kuliner khas mana saja yang belum terdaftar sebagai WBTB, serta bagaimana proses pengusulan dapat dilakukan agar makanan-makanan khas ini bisa mendapatkan pengakuan resmi. Kami pun menyusun proposal yang akan diajukan ke pihak Disparbud. Proposal ini berisi WBTB Indonesia, WBTB Jawa Barat, dan WBTB Kabupaten Garut, serta rekomendasi kuliner khas Garut yang belum terdata seperti Bolu Koja, es goyobot, sambal cibiyuk, dan ceprus.